Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Pak Sekjen, seluruh jajaran pimpinan tinggi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang saya hormati, juga saudara-saudara sekalian, juga yang lebih penting yang mengikuti telekonferensi kali ini, seluruh kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan seluruh jajaran aparatur sipil negara Kumham di 33 provinsi ya Pak Bambang ya, di seluruh Indonesia, karena provinsi yang baru Kaltara ini masih dalam proses pembentukan. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama juga akan dibentuk Kanwil Kumham. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang salah satunya kita saling menguatkan motivasi pelaksanaan tugas kita khususnya di lingkungan Kementerian Kumham untuk bisa meningkatkan sinergitas dan juga daya juang terhadap pelaksanaan tugas kita yang semakin hari semakin baik dan lebih mencerminkan perubahan-perubahan yang mengarah pada satu proses reformasi birokrasi yang kita inginkan, khususnya di Kementerian Kumham. Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas segala capaian yang diperoleh, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, Pak Bambang. Kementerian Kumham ini penuh dengan inovasi, dan sebetulnya di dalam melihat akuntabilitas atau tata kelola satu instansi pemerintahan itu tidak terlalu sulit. Dari mulai kita datang ke kantornya saja, lalu mengikuti seluruh rangkaian time schedule kegiatan yang sudah direncanakannya, lalu kemudian mengikuti tata urutan, apalagi sampai substansinya, kita sudah bisa mendapatkan gambaran apakah satu penyelenggaraan atau tata kelola pemerintahan di satu instansi ini akuntabel atau tidak. Dan Kementerian Kumham ini termasuk yang memiliki akuntabilitas yang tinggi, sehingga wajar saja banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan seperti tadi disebutkan, mendapatkan penghargaan dari BKN dengan penyelenggaraan tata kelola kepegawaian yang baik, juga mendapatkan penghargaan dari Sinovik, kompetisi inovasi pelayanan publik, dan berkali-kali, tidak hanya satu kali, apakah itu inovasi tentang fidusianya, tentang AHU online-nya, dan sebagainya. Bahkan juga pencanangan zona integritas di beberapa unit-unit pelaksana teknis yang sudah dilakukan, serta inovasi-inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang bisa dijadikan contoh oleh instansi-instansi vertikal lain. Misalnya imigrasi. Ada beberapa kantor-kantor imigrasi dengan inovasinya juga bisa dijadikan standar untuk penyelenggaraan kegiatan imigrasi di berbagai wilayah kerja lainnya. Begitupun juga pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Ada kantor-kantor lapas yang memang sudah cukup baik dari sisi manajemen pengelolaan, pengawasan, pembinaan, sehingga itu juga bisa dijadikan standar untuk pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan lembaga pemasyarakatan di berbagai macam wilayah. Namun tentu kita juga menyadari bahwa tantangan tidak kecil, ya, kendala-kendala dan hambatan juga tidak kecil, sehingga dari hari ke hari Kementerian Kumham didorong untuk terus melakukan inovasi-inovasi bagaimana mengatasi kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dapat saja mengganggu pelaksanaan tugas sebagaimana yang ingin kita capai. Saudara-saudara sekalian, para pimpinan wilayah Kumham di 33 provinsi yang hadir pada telekonferensi ini, pada saat ini kita berada pada satu etape reformasi birokrasi yang berbasis pada kompetisi atau kompetensi. 10 tahun yang lalu kita berada pada periode reformasi birokrasi yang berbasis pada penegakan aturan-aturan. Konsekuensi dari 10 tahun yang lalu adalah banyaknya pejabat-pejabat pemerintah, termasuk juga mungkin unsur-unsur pejabat-pejabat di Kementerian Kumham yang berhadapan atau berperkara dengan masalah-masalah hukum. Karena mungkin ada penyalahgunaan wewenang atau juga mungkin ada tindak pidana lainnya
Sehingga dalam 10 tahun terakhir yang lalu, pemerintah betul-betul sangat tegas memberikan sanksi untuk memberikan efek jera. 10 tahun ke depan dari mulai hari ini kita memasuki pada etapa kedua dari reformasi birokrasi, yaitu reformasi birokrasi yang berbasis kompetisi dan kompetensi. Karena kita menyadari bahwa tantangan ke depan ini tidaklah mudah. Ke depan ini kita dihadapkan oleh persaingan, bukan saja persaingan antar instansi di dalam rangka memberikan pelayanan publik yang baik, tetapi juga persaingan antar negara. Bagaimana negara kita juga harus mampu memiliki satu persepsi internasional yang positif dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan di dalam memberikan kepuasan bagi kebutuhan-kebutuhan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, dengan demikian konsekuensinya bahwa kita harus membenahi sumber daya manusia aparatur pemerintah kita. Kita harus meningkatkan kemampuannya. Seperti tadi ada beberapa jargon atau nilai revolusi mental yang diimplementasikan dalam bentuk satu jargon yang disebut dengan pasti. Yang pertama adalah profesionalisme. Nah, profesionalisme ini mau tidak mau harus kita kembangkan dengan meningkatkan kompetensi. Artinya kita harus memiliki sumber daya manusia yang handal, yang mampu menjawab tantangan-tantangan zaman, yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengelola pemerintahan dengan baik. Implementasinya adalah berarti kita membutuhkan pegawai-pegawai di Kumham ini yang betul-betul mengerti tupoksinya, mengerti bidang tugasnya, mengerti tantangan-tantangan dan kebutuhannya, dan mengerti berbagai macam persoalan yang harus ditanganinya. Jadi tidak mungkin kalau kita tidak terus-menerus mengembangkan pengetahuan sumber daya manusia kita, dan juga tidak mungkin tanpa kita melakukan sebuah proses rekrutmen atau seleksi sumber daya manusia yang handal. Karena itu Kumham sudah melakukan pembenahan, mendapatkan penghargaan dari proses seleksi dengan sistem CAT-nya, sistem pengelolaan kepegawaiannya. Ini salah satu upaya yang kita lakukan agar Kumham memiliki SDM-SDM yang handal, SDM-SDM yang berpengetahuan, yang profesional, yang mengerti tugasnya dengan baik. Karena apa? Karena kebutuhan masyarakat ini ekspektasinya semakin meningkat. Lalu kemudian juga tantangan-tantangan dan juga harapan-harapan masyarakat kepada penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh jajaran Kumham ini juga semakin meningkat. Sebagai contoh, kalau dulu orang mengurus paspor, ya, mau 1 minggu, mau 2 minggu, mereka tidak begitu banyak komplain. Ya. Tetapi sekarang, coba lewat dari 3 atau 4 hari, mereka pasti komplain. Mereka menanyakan kenapa begitu lambat. Kalau dulu orang di imigrasi ya, selesai baru pulang dari luar negeri atau akan berangkat dengan antrian yang begitu panjang, orang biasa-biasa saja dilayani dengan petugas-petugas yang tidak begitu ramah, mereka juga tidak begitu banyak komplain. Tetapi coba lihat sekarang, orang baru mengantri 5-10 menit saja sudah tidak sabar meminta ada pelayanan yang cepat. Dia dilayani tetapi merasakan pelayanan tidak baik, dia juga bisa bereaksi. Artinya apa? Preferensi masyarakat berubah. Diperlukan pengetahuan tentang kecenderungan kebutuhan dari masyarakat pada umumnya yang membutuhkan pelayanan. Begitupun juga di penjara. Kalau dulu dimasukkan ke dalam penjara yang kapasitasnya 2 atau 3 orang, dimasukkan 15 orang pun, mereka diam biasa-biasa saja. Tetapi coba sekarang, kapasitas penjara diisi oleh lebih dari beberapa orang, ada peninjauan pejabat Kumham yang datang situ, pasti mereka berteriak-teriak. Bahkan mereka memiliki sikap-sikap perlawanan yang sedemikian rupa pada saat mereka merasa diperlakukan tidak pada tempatnya. Ini juga preferensi berubah. Karena apa? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan informasi, perkembangan pengetahuan masyarakat yang melampaui batas-batas kemampuan aparatur untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di luar. Hal ini tentu membutuhkan aparatur yang betul-betul profesional, berpengetahuan. Oleh karena itu, di dalam mengelola instansi pemerintah kita mutlak adanya sebuah proses peningkatan kompetensi.
perlu ada pendidikan, perlu ada pengembangan, perlu sekolah lagi, perlu merekrut orang yang pandai, perlu ada perpustakaan, perlu ada komunikasi, dan perlu ada forum-forum seperti ini. Forum-forum katakanlah telekonferensi, di mana persoalan-persoalan yang ada di satu daerah dikemukakan dan kemudian disimulasikan sehingga bisa menjadi proses pembelajaran untuk daerah-daerah lain. Bagaimana pola manajemen pengawasan di satu lapas yang baik bisa diterapkan di lapas yang lain. Bagaimana lapas yang memiliki keterbatasan para penjaga dan sipir, tempat yang begitu sesak, bisa memanage satu ketertiban dengan sebuah sistem pengawasan yang baik, bisa juga menjadi pembelajaran bagi lapas yang lain. Begitupun juga pengelolaan kantor imigrasi dan pelayanan-pelayanan lainnya yang disebar di berbagai macam wilayah tanah air. Forum-forum seperti ini adalah forum-forum revitalisasi. Oleh karenanya saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kumham yang bisa secara periodik bisa melakukan hal seperti ini. Dengan begini maka koordinasi akan ditingkatkan lebih baik lagi dan satu sama lain bisa saling belajar. Nah, ini juga selaras dengan pesan Bapak Presiden bahwa tingkatkan koordinasi, ya. Jangan ada ego sektoral, bekerjalah lintas sektoral. Nah, kalau misalnya antar instansi saja didorong untuk bekerja sama, tidak boleh ego sektoral, apalagi dalam satu kesatuan instansi Kementerian Kumham. Semua harus bekerja sama, ya lapasnya, ya imigrasinya, ya akunya, dan semuanya. Nah, oleh karena itu, proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi itu menjadi sangat penting. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, kenapa kita harus memiliki kompetensi yang tinggi? Ya, karena yang dilakukan oleh kita ini melayani masyarakat, dan kepuasan masyarakat ini akan menjadi satu indikator persepsi internasional apakah kita punya pemerintahan yang baik atau tidak. Di era media sosial, informasi teknologi yang sedemikian terbuka, hal-hal yang kecil akan kelemahan pemerintah ini bisa terbuka sedemikian rupa di mata publik dan bisa memberikan satu persepsi yang buruk tentang pemerintahan kita. Dari 100 hal yang baik, kalau ada satu hal yang buruk saja, dianggap semuanya bisa menjadi buruk. Oleh karena itu, semangat revolusi mental yang tadi kita melihatkan tayangannya, dan saya juga memberikan apresiasi, tidak mudah ya membuat sebuah konsep untuk sosialisasi nilai-nilai revolusi mental yang bisa dipahami untuk internal kementerian dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Saya yakin bahwa di Kementerian Kumham ini memiliki orang-orang yang konseptor-konseptor yang handal, ya, pemikir-pemikir yang visioner dan substansial. Nah, kenapa bisa demikian? Karena memiliki SDM yang baik. Siapa yang bisa menjamin bahwa dalam jangka panjang SDM-SDM seperti ini akan terus ada di dalam Kementerian Kumham adalah kementerian ini sendiri dengan penguatan sistem pola rekrutmen, pengembangan, promosi karir yang harus berkesinambungan dan terus-menerus dijaga akuntabilitasnya. Nah, dengan demikian sampai kapanpun maka Kementerian Kumham akan senantiasa instansi yang terdepan di dalam melakukan inovasi-inovasi pelayanan dan penguatan ya, kapasitas kompetensi sumber daya manusianya. Kita juga dihadapi oleh tantangan bahwa masyarakat di sekitar kita ini berpengetahuan sedemikian rupa, ya, pinter-pinter. Ya. Teknologi informasi berkembang demikian cepat. Ya. Dalam waktu 1-2 bulan selalu ada inovasi-inovasi baru di dalam teknologi informasi. Artinya kecepatan orang mendapatkan informasi itu begitu cepat. Begitupun juga para penjahat. Ya. Para penjahat yang di dalam pengawasan para aparatur Kementerian Kumham. Para penjahat lintas batas negara, para penjahat yang sudah ketangkap, para penjahat yang dalam proses hukum, pasti mereka juga menggunakan ya, tingkat kemajuan teknologi informasi ini untuk kejahatan-kejahatannya, atau untuk mengelabui kejahatannya, atau untuk mengelabui dari konsekuensi resiko hukum yang dia terima. Misalnya, orang yang sudah ada di penjara, ya, di dalam melakukan komunikasi dengan luar penjara tidak harus selalu menggunakan handphone yang kelihatan seperti handphone.
Bisa mungkin seperti bolpen, bisa mungkin seperti kamera kecil, bisa juga seperti iPod, atau bisa juga seperti tape recorder dan sebagainya. Nah, kalau misalnya aparatur kita tidak memiliki pemahaman wawasan tentang teknologi informasi, tidak mengerti perkembangan teknologi informasi, pasti tentu akan ketinggalan. Konsekuensi empiriknya ya, ada narapidana yang mampu mengendalikan bisnis sampai ratusan miliar bahkan triliun ya, bisnis obat-obat terlarang dari dalam penjara. Atau mungkin saja ya, karena kemampuan pengetahuan ya, dan juga perilaku dari narapidana tertentu yang tingkat pengetahuannya lebih tinggi dibandingkan aparatur-aparatur yang menjaga dia, mampu mengakali sehingga dia bisa keluar masuk penjara, mampu mengakali sehingga dia tanpa sadar aparatur-aparatur kita memberikan fasilitas-fasilitas yang tidak seharusnya mereka terima sebagai orang hukuman. Begitupun juga dalam lintas batas antar negara. Ya, karena ketidakpengetahuan mungkin aparatur-aparatur kita dengan kompetensi yang belum dikembangkan, maka bisa saja orang yang harusnya lewat imigrasi menjadi lewat tempat yang lain, lolos dari imigrasi, walaupun pada akhirnya bisa ditemukan juga, bisa dilacak juga, tetapi sistem keamanan kita di mata dunia internasional menjadi tercoreng. Nah, hal-hal seperti ini tentu membutuhkan peningkatan kompetensi, membutuhkan pengetahuan perkembangan informasi teknologi dan juga teknologi-teknologi lainnya. Artinya konsekuensinya seluruh jajaran Kementerian Kumham harus senantiasa meningkatkan kapasitas dirinya, meningkatkan kapasitas pengetahuannya, paling tidak mengejar terus informasi-informasi yang ada di sekitar kita dalam rangka memahami kondisi-kondisi yang sedang berkembang, sehingga pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Kumham sebagai salah satu pilar ya, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai salah satu pilar ya, menjaga penegakan hukum ya, setelah polisi ya, setelah kejaksaan, setelah hakim, ujung-ujungnya adalah aparatur Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tidak hanya aspek-aspek pengetahuannya, aspek teknisnya, substansinya itu harus lebih tinggi dibandingkan stakeholder yang akan kita hadapi. Nah, disinilah pentingnya peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Nah, nanti ya, pada etape 10 tahun yang akan datang ya, atau pada periode yang ketiga, kita akan memasuki satu periode ya, reformasi birokrasi yang berbasis pada inovasi dan kreativitas. Berbasis pada inovasi dan kreativitas itu sudah kita mulai dari sekarang. Sebagaimana tadi disebutkan, beberapa kompetisi inovasi pelayanan publik ya, di tahun 2014 diikuti di bawah 1.000 inovasi. Tahun 2015 naik jadi sekitar 1.800-an. Tahun 2016 naik menjadi hampir 2.500 inovasi seluruh instansi pemerintah, di mana di dalamnya ada inovasi-inovasi dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Dan di dalam top 99 inovasi terbaik ada juga inovasi dari Kumham. Bahkan top 25 ada juga inovasi dari Kumham. Nah, ini merupakan satu stepping stone bahwa ke depan itu kita memerlukan aparatur sipil negara yang penuh inovasi, yang penuh kreativitas. Karena apa? Karena ke depan persaingan semakin ketat. Persaingan antar negara akan semakin ketat. Sumber daya mineral, sumber daya pangan, sumber daya dunia itu akan semakin terbatas. Sekarang saja yang 20-30 tahun yang lalu kita adalah salah satu eksportir minyak dan gas alam terbesar di kawasan Asia. Saat ini kita sudah menjadi net importir. 10 tahun yang lalu kita dianggap memiliki cadangan yang relatif cukup besar terhadap cadangan batu bara, tetapi saat ini kita justru menjadi salah satu konsumen dari hasil pengelolaan batu bara yang diolah oleh negara lain. Bahkan sebagian besar dari sumber daya mineral batu bara yang kita miliki ini juga konsesinya sudah dimiliki orang lain.
Bahkan tempat-tempat penemuan ya, cadangan gas terbesar kita juga konsesinya sudah dimiliki oleh negara lain. Sekarang saja kondisinya sudah seperti itu. Bagaimana 10 atau 20 tahun yang akan datang? Ya, di mana lahan-lahan pertanian, lahan-lahan hutan semakin tereduksi oleh kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan bertambahnya umat manusia, dunia akan semakin sesak. Maka perebutan sumber daya mineral, sumber daya pangan, sumber daya air, dan sumber daya kehidupan dunia 20 yang akan datang, itu akan semakin sangat ketat. Teori daripada the survival of the fittest ya, yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi, ahli nutrisi, dan ahli kependudukan, maupun teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli ilmu politik visioner seperti the failing state, negara yang runtuh, yang jatuh dan gagal, itu sangat mungkin terjadi dan semakin banyak. Karena tidak mungkin ya 194 negara yang ada terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa semuanya akan menjadi negara yang kuat, menjadi raksasa dunia. Tidak mungkin, raksasa paling 1 dan 2. Saat ini kita sebut-sebut raksasa itu masih didominasi oleh Amerika Serikat dan Cina di Asia. Tetapi apakah pertarungan antara Amerika Serikat dan Cina akan berhenti? Tidak mungkin berhenti. Kalau satu raksasa jatuh, berarti dia akan menimpa negara-negara lain. Bagaimana dengan negara-negara lain? Bagaimana kondisi di Cina yang tingkat pertumbuhannya 10 tahun lalu di atas 10% dan sekarang sudah di bawah 7%. Bahkan terus menurun. Yang dulu cadangan devisanya demikian besar, sekarang semakin menurun. Ini kenapa? Karena dia juga membutuhkan ya, cadangan-cadangan kehidupan lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dia harus membelanjakan. Nah, bagaimana dengan kita yang bukan raksasa dunia? Artinya diperlukan inovasi-inovasi baru. Tidak mungkin kita menggunakan minyak terus-menerus. Tidak mungkin kita mengimpor minyak terus-menerus. Harus ada inovasi. Negara, pemerintah, masyarakat melakukan inovasi, begitupun juga aparatur negaranya. Kedepan kita juga tidak mungkin terus-menerus memiliki 4,5 juta lebih aparatur sipil negara atau PNS-nya. Kedepan tidak mungkin ya pemerintah menaikkan terus jumlah pegawai pemerintahnya dan menaikkan terus anggaran belanja pegawainya yang saat ini sudah mencapai 33,8%. Tidak mungkin. Masa sampai akhir hayat Republik ini pensiunnya terus bertambah, anggaran pegawai terus bertambah, sementara cadangan kehidupannya semakin berkurang. Minyak semakin berkurang, batu bara semakin berkurang, lahan pertanian semakin berkurang. Nah, tidak ada kata lain, resources yang tidak terhingga itu adalah apa? Sumber daya manusia, inovasi. Oleh karenanya, dalam berbagai macam keterbatasan nantinya diperlukan inovasi yang sangat tinggi. Tanpa inovasi kita akan serba kekurangan. Tanpa inovasi kita tidak akan mungkin dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Oleh karena itu, ke depan ya, kita juga tidak akan mungkin mempertahankan 4,5 juta aparatur sipil negara. Kita harus mengurangi. Anggaran belanja pegawai akan kita kurangi dari 33,8% secara nasional akan di bawah 30%. Instansi-instansi pemerintah di daerah yang anggaran belanjanya bahkan sudah di atas 50% tidak boleh lagi menambah pegawainya. Dia harus melakukan audit kepegawaian, rasionalisasi kepegawaian, dan revitalisasi kepegawaian. Nah, ini semua kita lakukan dalam rangka menyelamatkan masa depan, menyelamatkan fundamental keuangan kita, pengelolaan negara kita, dan sebagainya. Nah, tapi kan masyarakat ini terus tumbuh, ya. Tingkat pertumbuhan penduduk itu terus naik. Penduduk Indonesia sekarang saja sudah 252 juta. 10 tahun lagi diperkirakan menembus angka 260 juta. 20 tahun lagi akan menembus angka 270 juta. Nah, bagaimana untuk bisa melayani orang dengan sebanyak ini? Saat ini ada 34 provinsi, apakah pasti tidak akan bertambah provinsinya? Saat ini ada 520 kabupaten dan kota, apakah tidak akan bertambah? Nanti kanwil-kanwilnya, ya, UPT-UPT-nya. Pasti struktur organisasinya diperlukan bertambah, tetapi sumber daya manusianya yang mengelola itu tidak mungkin terus-menerus bertambah. Karena resources untuk membiayai pemerintahan juga semakin berkurang. Nah, disinilah
pentingnya inovasi. Pada era itu nanti pentingnya kreativitas. Pada era itu nanti yang dibekali pada era kompetisi sekarang, seluruh aparatur pemerintah, aparatur sipil negara, sumber daya manusia pemerintahan ini harus memiliki pengetahuan tentang teknologi, harus memiliki pengetahuan yang jauh ke depan melampaui batas-batas pengabdiannya. Dengan demikian, dia akan mempersiapkan masa depan. Bagaimana mengelola pemerintah, bagaimana mengelola imigrasi yang efisien, bagaimana mengelola lapas dengan keterbatasan tempat, keterbatasan orang, makin banyak penjahat, bagaimana mengawasinya, bagaimana kita harus akrab dengan teknologi, dan yang lebih penting bagaimana kita memahami perkembangan dunia luar dalam mereka meningkatkan kapasitas kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, para pimpinan seluruh jajaran wilayah Kemenkumham yang ada di Indonesia, Bapak Presiden juga berpesan ya bahwa sinergitas itu menjadi sesuatu yang penting. Dan di dalam nilai-nilai implementasi revolusi mental yang tadi kita tayangkan, salah satu dari pasti itu adalah sinergi. Nah, sinergi antar kita untuk memperkuat soliditas itu penting, sehingga tugas-tugas menjaga lapas, tugas-tugas mengawasi orang asing, tugas-tugas mengawasi lintas batas negara melalui imigrasi bisa kita lakukan dengan sangat firm. Tetapi apabila kita juga masih kekurangan ya, kapasitas di dalam melaksanakan tugas secara sempurna, maka sinergitas itu juga bisa dilakukan dengan melakukan kerjasama lintas sektoral dengan instansi-instansi yang lain. Instansi-instansi yang terdekat dengan Kementerian Kumham ada instansi-instansi penegak hukum. Siapa dia? Polisi, ya, misalnya TNI, ya, atau kejaksaan. Nah, saya juga memperhatikan berbagai macam berita-berita keadaan di mana misalnya petugas lapas kita ini sangat sedikit, ya. Ada lapas yang shiftnya itu hanya dijaga oleh kurang lebih 10-15 orang, sementara yang dijaganya itu ratusan orang. Kalau terjadi insurgensi di situ pasti sangat repot. Tetapi bagaimana untuk menciptakan satu suasana yang membuat efek deteren, orang itu di dalam tidak bisa macam-macam. Bisa kita lakukan sinergitas. Mungkin petugas-petugas di lapas tidak terlalu banyak. Mungkin satu hari yang bertugas di sana 15 atau 30 orang yang harus mengawasi 1000 orang. Tetapi Kementerian Kumham memiliki aparatur sipil negara yang tersebar di berbagai macam UPT dan kantor-kantor lain. Bisa saja misalnya setiap minggu ada, kalau di rumah sakit itu ya dokter setiap pagi mengunjungi pasiennya. Ada dokter spesialisnya, ada dokter umumnya, ada dokter jaganya, lalu kemudian ada bidan-bidannya. Jadi masuk dalam satu ruangan 5-6 orang, si pasien itu merasa dia diperhatikan, merasa dia dijaga. Ada sebuah rasa kenyamanan di sana. Nah, sebaliknya, hal yang kurang lebih sama dalam sebuah situasi yang berbeda, kalau saja sinergitas itu bisa dilakukan di lembaga pemasyarakatan dengan instansi-instansi Kumham yang lain. Misalnya, setiap hari Senin kah? Atau 1 minggu sekali kah? Setiap hari Sabtu kah? Beberapa petugas-petugas dalam jumlah yang cukup banyak melakukan inspeksi ke lapas, berkeliling melihat kondisi lapas, melihat para tahanan, dan itu bisa dilakukan secara rutin. Hal itu tentu akan memberikan sebuah efek deteren bahwa aparatur memiliki kesiapan, aparatur memiliki perhatian, aparatur mengetahui kondisi. Kalau itu dilakukan secara konsisten, maka efek deterennya akan terjadi satu ketertiban. Ada sebuah perasaan kalau mereka macam-macam, petugas di luar lebih banyak lagi. Apalagi kalau sinergitas itu bisa kita lakukan dengan aparat kepolisian atau TNI. Misalnya 1 minggu sekali bekerja sama dengan Kodim setempat, dengan Polres setempat, minta 1 regu petugas polisi, misalnya 1 regu itu kira-kira 12 orang, lalu kemudian 1 regu dari TNI, 12 orang, bersama para petugas lapas, rutin. Ya mungkin sementara ini 1 minggu sekali, ya, setiap hari Senin atau hari Jumat, masuk ke dalam lapas bersama-sama, bukan untuk melakukan operasi narkoba atau pemeriksaan gedam, tetapi memberikan efek deteren. Masuk ke lapas berkeliling,
mengunjungi dari sel ke sel, melihat seperti inspeksi, lakukan itu dalam waktu 1-2 jam 1 minggu. Saya yakin dalam waktu 1 bulan mereka-mereka yang memiliki pikiran-pikiran yang aneh untuk membuat onar dan sebagainya bisa ditekan. Sehingga ini mengurangi potensi-potensi terjadinya kerawanan. Kalau misalnya itu bisa dilakukan secara rutin, alangkah sangat luar biasanya. Di tengah berbagai macam keterbatasan kita, tantangan begitu besar, tetapi sebaliknya juga kita memiliki beberapa kendala. Misalnya jumlah aparat yang menjaga lapas atau aparat imigrasi tidak sebanding dengan arus orang yang masuk batas lintas negara dan juga dengan orang-orang yang kita urus di lapas. Nah tentu ini semua adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi, namun kita juga tidak berhenti dengan memperbincangkan masalah serta tantangan, namun kita akan terus mencari upaya-upaya terobosan-terobosan yang inovatif ya bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut. Disinilah diperlukan aparatur-aparatur yang kreatif cara berpikirnya. Nah, aparatur-aparatur yang cara berpikirnya kreatif dan inovatif dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi jajaran Kumham ini layak mendapatkan promosi. Dan sistem promosi yang kita lakukan oleh pemerintah sekarang ini jauh berbeda dibandingkan pada pemerintahan sebelumnya. Di samping kita sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pemerintah juga memiliki komitmen untuk memilih orang-orang yang terbaik melalui proses yang baik. Ini Pak Bambang sebagai sekjen dan para dirjen menjadi pejabat-pejabat pimpinan tinggi utama di Kumham ini, saya pastikan tidak ada satupun yang kasakusuk, tidak ada satupun yang nyogok, tidak ada satupun yang bayar upeti. Semuanya melalui sebuah proses yang sangat proper. Kebetulan saya salah satu anggota tim penilai akhir ya, dalam proses penentuan jabatan pimpinan tinggi pemerintahan bersama Bapak Presiden. Dan juga orang-orang terbaik lainnya yang selama ini mungkin tidak kelihatan ya, oleh menterinya, oleh kepala lembaganya, tetapi dia memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, dia bisa daftar. Kalau dia bagus lewat sebuah proses, dia pasti akan muncul. Jangan khawatir dia berada di nomor 2, 3, 4, atau 5. Ya. Dengan Inpres nomor 3 tahun 2015 ya, yang diberikan pada Kementerian Pan-RB bersama panitia seleksi, kami bisa membuka ya, dokumen-dokumen orang-orang terbaik yang mengikuti sebuah proses promosi di satu jabatan tertentu, dan kita bisa bawa sehingga tidak selalu nomor 1 yang akan dipilih oleh presiden. Kadang-kadang nomor 3, kadang-kadang nomor 2, kadang-kadang juga di dalam pembahasannya kenapa nomor 5 tidak dimasukkan, kenapa ada orang bagus dihambat. Nah, ini membuktikan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan kesempatan kepada siapapun aparatur pemerintah yang berprestasi, yang berintegritas, yang baik dimanapun dia berada, termasuk bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu sekalian yang ada di kanwil-kanwil Kumham. Jadi jangan khawatir walaupun misalnya bertugasnya di daerah yang sangat jauh dari Jakarta, apalagi sekarang dengan teknologi informasi seperti ini, penilaian prestasi dan proforma itu diikuti oleh banyak orang. Dan di luar itu, dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dimiliki oleh saudara-saudara sekalian, memungkinkan saudara-saudara sekalian juga muncul pada saatnya ketika memang ada satu jabatan yang diperlukan. Nah, ini semua sebagai satu upaya pemerintah untuk mendapatkan aparatur yang terbaik yang diberikan kesempatan di dalam mengelola pemerintahan ini. Kita semua ingin semuanya baik. Karena apa? Karena kita juga dihadapkan pada tantangan-tantangan. Kalau Kumham ini dihadapkan pada tantangan-tantangan kejahatan yang extraordinary, ya crime. Bapak Presiden sudah menyebutkan, yang pertama adalah masalah-masalah korupsi, ya. Yang kedua adalah terorisme, yang ketiga adalah narkoba, dan yang keempat yang terakhir disebutkan Bapak Presiden saat rapat kabinet minggu lalu adalah kekerasan seksual pada anak. Apakah pelecehannya, apakah kekerasannya, pemerkosaan sampai pembunuhan, itu adalah extraordinary crime. Jadi ada 4 kejahatan yang disebut kategori kejahatan luar biasa. Korupsi, terorisme, narkoba, dan kekerasan seksual pada anak. Nah, oleh karena ini pelaku-pelakunya ini apakah ini orang bodoh? Bukan.
sebagian besar yang mereka melakukan extraordinary crime ini, ya, bos-bosnya ini orang-orang pinter, orang-orang yang mengerti teknologi, orang-orang yang mengerti hukum, orang-orang yang mengerti keadaan, orang-orang yang paham psikologi komunikasi. Tapi mereka berada pada titik terendah dalam hal integritas dan moralitas. Makanya jadi penjahat. Kalau yang titik paling tinggi mungkin jadi ustadz, ya, atau kiai atau rohaniwan. Nah, karena ada kejahatan yang extraordinary seperti ini, maka pengetahuan seluruh jajaran aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus di atas mereka. Pengetahuan tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, dan juga kekerasan seksual pada anak. Nah, ini semua tentu membutuhkan pemahaman pada kita, membutuhkan pembenahan pada kita, dan yang lebih penting adalah semangat revolusi mental kita. Semangat revolusi mental kita itu, kalau Bapak Presiden menyampaikan 3 nilai yang harus ditanamkan oleh kita semua. Yang pertama adalah integritas, perkuat integritas kita, harus tahan banting, tahan godaan, ya. Di semua sudut dan tikungan tugas kita ini menanti godaan-godaan dan cobaan, ya. Pegawai yang paling rendah di penjara saja itu memerlukan integritas. Kalau tidak, sekecil apapun jabatannya dia bisa menyalahgunakan wewenang. Pegawai kecil, ya, yang golongan paling rendah yang bertugas di imigrasi, sekecil apapun dia bisa menjadi sumber bahaya dan ancaman bagi negara kalau dia menyalahgunakan kewenangannya. Nah, jadi integritas ini menjadi sangat penting. Itu yang harus ditanamkan. Integritas itu semua nilai-nilai kebaikan yang pada hakikatnya ada pada diri manusia. Dan nawaitu atau niat kita pada saat kita bergabung menjadi pegawai pemerintah ini kan untuk mengabdi pada pemerintahan, untuk melayani masyarakat, untuk mendapatkan rezeki yang halal. Oleh karena itu, di sana ada kejujuran, di sana ada amanah, di sana ada tanggung jawab, di sana ada rasa syukur. Itulah integritas. Yang kedua adalah etos kerja. Bapak Presiden menekankan pentingnya kita menumbuhkan kembali etos kerja. Kerja bukan hanya sekedar kerja memenuhi kewajiban sebagai pegawai negeri sipil, tetapi kerja dengan penuh pengabdian, kerja dengan penuh semangat, kerja dengan penuh inovasi, kerja dengan penuh kreativitas untuk memberikan sumbangsih, ya, yang kita miliki bagi kemajuan instansi kita, khususnya Kementerian Kumham, dan juga melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan nilai revolusi mental yang ketiga adalah kegotong royongan, ya. Mari kita tumbuhkan nilai-nilai luhur bangsa, ya, sebagai insan Pancasila. Pancasila itu kan kalau pertama nasionalisme, kalau diperas dari 5 sila itu nasionalisme. Yang kedua internasionalisme. Kalau diperas lagi dua-duanya, jadilah gotong royong. Di dalam gotong royong itu ada semangat ketuhanan, ada semangat kemanusiaan, ada solidaritas sosial, ada keinginan bermusyawarah, dan sebagainya. Jadi gotong royong ini merupakan nilai ketiga dari revolusi mental. Maka bekerja samalah, ya, bersinergilah, ya, baik di dalam instansi Kementerian Kumham maupun dengan instansi-instansi lainnya untuk perbaikan-perbaikan instansi pemerintah ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sumbangkan, pikiran-pikiran saya dalam telekonferensi kali ini. Mudah-mudahan memberikan motivasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan pelaksanaan tugas saudara-saudara sekalian di wilayah Kementerian Kumham dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh semangat, rasa syukur, dan juga inovasinya, ya, ditingkatkan, kreativitasnya ditingkatkan, koordinasinya ditingkatkan, dan mudah-mudahan Kementerian Kumham ini akan senantiasa menjadi instansi pemerintahan yang selalu terbaik di antara instansi-instansi lainnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.